kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Selamat malam, selamat berjumpa di dalam ibadah doa Philadelphia malam hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan tundukkan kepala, kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa malam ini kami dapat bersama-sama datang di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah doa malam Philadelphia. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mohon kiranya Tuhan Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu yang memberitakan firman, dan mengurapi anak-anak-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan pemberitaan firman secara online ini, supaya sama-sama kami dipersekutukan di dalam firman Allah, dan firman Allah akan membuka segala kebenaran yang daripada Tuhan untuk kami mengerti dan kami waspadai di dalam langkah-langkah hidup kami, supaya Tuhan hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi kesukaan hati Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan sama-sama membuka Mazmur Pasal 119 ayat 113 sampai dengan 120. Kita baca 3 ayat yang awal. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap
kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Ayat 13 dikatakan ada kata ku cintai dengan kosok bali atau lawan kata ku benci. Ya, yang ku cintai adalah Taurat-Mu. Yang ku benci adalah orang yang bimbang hati. Bimbang hati dengan kata lain mendua hati. Hatinya tidak lurus, tidak sepenuh hati mencintai Taurat Tuhan, firman Allah. Dan itu dikatakan oleh pemazmur, ku benci. Lalu dikatakan, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Penjahat-penjahat di sini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Siapa yang melakukan kejahatan? Siapa yang menjadi pelaku kejahatan? Mereka adalah yang tidak menaati firman Tuhan. Nah, di sini kita diperhadapkan pada orang yang mendua hati, yang bimbang hati. Orang itu yang kubenci. Dan diperhadapkan dengan mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang tidak taat kepada Tuhan. Lalu ayat 14 dikatakan, engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Engkaulah yang melindungi aku. Ya, menaungi aku daripada mereka yang kubenci, daripada mereka yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita baca ayat 116 sampai dengan 117. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku, supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Ayat 116, topanglah. Dan ayat 117, sokonglah. Ini dua kata sinonim. Ya, saling melengkapi. Pengertiannya sama. Juga pada kalimat terakhir, supaya aku hidup. Dan ayat 117, supaya aku selamat. Hidup dan selamat ini pun saling mengisi. Kalau dikatakan topanglah, sokonglah aku, berarti aku dalam keadaan lemah. Kalau kita baca ayat yang sebelumnya, dikatakan bimbang hati. Orang yang bimbang hati itu orang lain, bukan aku. Mereka yang berbuat jahat itu mereka, orang lain, bukan aku. Tetapi kalau kita melihat 116, 117, sokonglah aku, topanglah aku. Bagaimana keadaan si pemazmur? Dia keadaannya goyah. Nah, keadaannya mulai bimbang. Jadi bimbang itu bisa mengenai orang lain, tetapi bukan mustahil diri kita sendiri pun bisa bimbang. Kita sendiri pun, diriku bisa mendua hati. Orang lain bisa tidak menaati, tidak memegang perintah Allah.
aku pun bisa melakukan hal yang serupa. Nah, ini posisi pemazmur pada ayat 116-117. Dia menyadari dirinya sendiri dalam keadaan goyah, bimbang, bahkan mungkin cenderung mau tidak mentaati firman Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, sokonglah aku, topanglah aku, supaya aku hidup, aku selamat. Ya, sekarang ayat yang ke 118, 119, dan 120. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu, sebab sia-sia tipu muslihat mereka. Menunjuk pada siapa yang sesat? Itulah orang yang bimbang hatinya, yang mendua hati. Itulah orang yang tidak menaati firman Tuhan. Dan dikatakan, Engkau Tuhan menolak mereka. Karena mereka itu penuh dengan tipu muslihat hidupnya. Dan sia-sia mereka. Lalu sebagai sanga, kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab aku mencintai peringatan-peringatanmu. Sanga itu adalah ampas, residu, ya sampah. Engkau sebagai sampah, sebagai ampas, kau anggap orang fasik di bumi. Siapa orang fasik? Orang fasik menunjuk pada orang yang tidak mau taat pada firman Tuhan, yang ingkar terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan. Nah, orang fasik yang sedemikian ini dikatakan di hadapan Tuhan bagaikan sanga. Ya, sanga, sampah. Orang fasik, orang yang mendua hati, orang yang tidak menaati firman. Tetapi aku tetap mencintai firman Tuhan, perintah Tuhan. Ayat 120. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukumanmu. Mazmur 119 adalah mazmur kebijaksanaan. Pemazmur di dalam hikmat Allah, di dalam hikmat Tuhan, lalu dia menuangkan tulisan dengan bijaksana dalam stansa 8 ayat yang kita baca ini. Bait yang terdiri 8 ayat ini. Dia melihat bagaimana orang yang bimbang hatinya, yang mendua hati, orang yang tidak mau menaati firman Tuhan di hadapan Tuhan, bagaikan orang yang sesat, yang penuh tipu muslihat, yang sia-sia hidupnya. Di hadapan Tuhan, mereka bagaikan sanga, sampah, bagaikan ampas yang tidak berguna, yang kotor. Pemazmur melihat semuanya di dalam hikmat Tuhan, marifat Tuhan. Dia gemetar. Dia takut kepada kedahsyatan
Allah. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Kepadamu aku berlindung, supaya aku tidak terkena dampak. Kemudian ketika aku lemah, keadaanku terdesak, aku mulai goyah, topanglah aku, sokonglah aku, supaya aku hidup dan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama bukan cuma mengingatkan pemazmur, tetapi sekaligus mengingatkan kita yang saat ini merenungkan bersama. Mari menaruh di dalam hati kita kegentaran terhadap Tuhan, supaya di dalam hadirat Tuhan kita mempunyai hati yang tetap beriman teguh kepada Dia, tidak mendua hati. Di dalam hati kita menaruh suatu kerinduan untuk selalu menaati firman Tuhan, menaati dengan tekun, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan, menjadi kesukaan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan firman Tuhan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah dibukakan segala rahasia dan kebenarannya kepada kami. Pimpin kami Tuhan, di dalam keadaan yang bagaimanapun dan apapun, kami dalam keadaan yang terdesak, yang kepepet sekalipun, tidak membuat kami mendua hati, menjadi bimbang ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Tidak membuat kami dalam keadaan apapun, situasi yang bagaimanapun, melepaskan ketaatan kami kepada Tuhan. Jauhkan. Melainkan Roh Kudus berkenan menopang kami selalu, menyokong kami untuk kami hidup taat setia, hidup selamat di dalam naungan kasih Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi kesukaan hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilahkan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.